Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini saya masih akan membahas materi bab 6 tentang energi dalam sistem kehidupan. Di pertemuan kedua ini kita khususnya akan membahas sumber-sumber energi, melanjutkan dari materi sebelumnya tentang konsep energi. Kita mulai saja ya materinya. Nah, sumber energi ini ada yang namanya sumber energi yang tidak terbarukan. Sumber energi yang tidak terbarukan itu merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Sebagai contoh ada yang namanya minyak bumi, ada gas alam dan batu bara. Lalu ada juga ini ya, energi nuklir. Nah, ini adalah contoh gambar dari yang namanya batu bara. Ini merupakan energi yang tidak terbarukan. Karena kalian tahu sendiri kan mungkin ya Indonesia itu salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Nah, kalau misalkan kalian Indonesia terus-terusan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam ini, batu bara tentunya nantinya akan habis karena dia merupakan energi yang tidak terbarukan. Selanjutnya ada yang namanya sumber energi yang terbarukan. Nah, sumber energi yang terbarukan itu adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dapat diusahakan kembali. Nah, kalau tadi tidak bisa diusahakan kembali, kalau yang terbarukan itu bisa diusahakan kembali. Sebagai contoh itu ada matahari, air, angin. Nah, ini saya kasih contoh untuk matahari ya. Karena dia selalu ada, maka dia merupakan energi yang terbarukan. Terus bisa diusahakan, seperti itu ya. Bisa dimanfaatkan. Lalu di sini ada air. Ini air terjun ya. Air itu merupakan energi yang terbarukan karena dia ketersediaannya bisa diusahakan kembali walaupun nantinya ada kekeringan air, tapi ketika musim hujan air akan ada lagi seperti itu. Tidak akan pernah habis. Lalu selanjutnya ada sumber energi bagi tubuh. Nah, sumber energi bagi tubuh itu terbagi jadi 3. Yang pertama ada karbohidrat. Ini biasanya terdapat dalam beras, gandum, lalu umbi-umbian. Di sini ada jagung, contohnya ya. Selanjutnya ada protein. Biasanya sumbernya dari daging, lalu kacang-kacangan seperti itu. Lemak. Nah, lemak ini sumbernya ada dari kacang-kacangan juga bisa. Lalu dari buah-buahan, sayur-sayuran kayak sawit seperti itu ada dia mengandung lemak. Ini ada buah alpukat ya. Dia mengandung lemak juga. Jadi ini adalah 3 sumber energi bagi tubuh. Jadi ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk karbohidrat, ini ya contohnya ada kentang tuh, umbi-umbian, lalu ada nasi. Itu sebagai contoh sumber karbohidrat bagi tubuh. Nah, ada beberapa jenis karbohidrat. Yang pertama monosakarida. Contohnya itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu ada disakarida, itu ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Lalu selanjutnya ada yang namanya polisakarida. Contohnya ada amilum, selulosa, dan glikogen. Ini bedanya di mana sih? Nah, kalian sebetulnya cukup mengenal saja ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karena nanti pembahasan lebih lanjutnya ada di tingkat selanjutnya. Biasanya di SMA ya. Selanjutnya untuk peran karbohidrat bagi tubuh. Yang pertama dia sebagai sumber energi utama. Lalu sebagai penghemat protein dalam tubuh. Sebagai pengatur metabolisme lemak. Lalu membantu melancarkan pencernaan dan membantu penyerapan kalsium. Itu ya untuk peran karbohidrat. Kenapa kita butuh karbohidrat seperti itu. Selanjutnya untuk protein. Di sini ada kacang-kacangannya, kedelai jadi tempe. Ada telur juga, dia sumber protein. Tapi ini putih telurnya saja ya yang sumber protein. Kalau yang kuning telurnya dia justru lemak, ada kolesterolnya. Nah, jenis-jenis protein beserta perbedaannya. Nih, perbedaannya dari segi kandungan asam amino. Nah, kalian harus tahu dulu si protein ini terdiri dari asam-asam amino. Penyusunnya adalah asam-asam amino. Jadi kalian cukup tahu saja nanti ada banyak sekali asam amino dan urutannya pun berbeda-beda sehingga nanti jenis proteinnya pun berbeda-beda. Nah, untuk protein sempurna dia mengandung asam amino lengkap dalam jumlah yang mencukupi. Ini. Kalau protein yang kurang sempurna dia
mengandung asam amino lengkap, tetapi beberapa jenis asam amino tersebut ditemukan dalam jumlah sedikit. Nah, kalau protein yang tidak sempurna, dia tidak mengandung asam amino esensial sama sekali. Nah, dari segi fungsi, untuk protein sempurna itu dia memenuhi kebutuhan asam amino tubuh sehari-hari, memenuhi kebutuhan protein untuk pertumbuhan, dan memelihara jaringan tubuh yang aus dan rusak. Kalau yang kurang sempurna, dia memenuhi kebutuhan asam amino sehari-hari. Dia juga memelihara jaringan tubuh yang aus dan rusak, tetapi dia tidak memenuhi kebutuhan protein untuk pertumbuhan. Nah, untuk protein yang tidak sempurna, dia hanya menghasilkan energi saja. Itu untuk fungsinya. Nah, ini untuk contohnya, protein sempurna contohnya ada kasein dalam susu dan albumin pada telur. Kasein dalam susu, makanya bagus itu susu. Lalu ini dalam telur nih, di putih telur ini dia mengandung albumin, proteinnya jenisnya albumin, makanya dia termasuk telur ini adalah protein sempurna. Kalau yang kurang sempurna itu adalah legumin pada kacang-kacangan dan gliadin pada gandum, seperti itu. Tidak ada contohnya ya. Di kacang-kacangan di sini nih berarti nih. Di sini dia mengandung legumin, dia kurang sempurna sebetulnya, berarti lebih sempurna ini ya susu dan telur. Kalau yang tidak sempurnanya ada yang namanya protein zin pada jagung, ada zin ya. Kalian pasti mengenal yang namanya tepung maizena. Nah, ini nama proteinnya adalah zin pada jagung. Dia merupakan protein yang tidak sempurna, jadi hanya menghasilkan energi saja. Fungsinya seperti itu. Nah, peran protein bagi tubuh. Yang pertama sebagai sumber energi juga, selain karbohidrat tadi ya, lalu membantu membangun sel-sel tubuh, mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan tubuh, lalu membentuk sistem kekebalan tubuh. Jadi kalian yang mengkonsumsi protein cukup, itu sistem imunnya, kekebalan tubuhnya akan baik. Sangat bagus ya di masa pandemi seperti ini, masa COVID gitu ya. Yang terakhir lemak. Nah, lemak ini dia tuh dalam keju, kacang-kacangan juga bisa ya, dia mengandung lemak. Nah, di sini ada jenis-jenis lemak beserta perbedaannya. Nah, dari segi bentuk ada jenis lemak ada yang namanya lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, dari bentuk, lemak jenuh itu dia mudah mengendap dan memadat pada suhu ruang. Sedangkan lemak tidak jenuh dia berwujud cair pada suhu ruang. Contohnya di sini ada nih ya, nanti dibahas. Lalu kandungan. Dia lemak jenuh mengandung kolesterol, sedangkan untuk lemak tidak jenuh dia tidak mengandung kolesterol. Nah, pasti kalian sering mendengar yang namanya kolesterol, tapi kalian terlanjur menganggap kolesterol itu adalah hal yang tidak baik, yang kurang baik bagi tubuh karena ada penyakit kolesterol. Sebetulnya kolesterol itu ada fungsinya juga untuk tubuh. Tetapi jika dalam jumlah yang banyak dia memang akan mengganggu kesehatan. Jadi konsumsi secukupnya saja. Jadi lemak jenuh dia mengandung kolesterol, sedangkan lemak tidak jenuh dia tidak mengandung kolesterol. Nah, sumbernya dari mana? Untuk lemak jenuh dia sumbernya ada dari daging, ada santan kelapa ya, lalu ada krim dan margarin. Nah, makanya dia mudah mengendap dan memadat pada suhu ruang. Lemak jenuh cirinya itu ya. Margarin kan dia padat dalam suhu ruang. Nah, dia termasuk yang namanya lemak jenuh. Sedangkan lemak tidak jenuh itu dibagi lagi, ada lemak tidak jenuh tunggal. Itu kalian mungkin tahu ada yang namanya minyak zaitun. Nah, biasanya dipakai ya dari buah zaitun. Lalu ada kacang almond, wijen, alpukat, dan kacang mete. Untuk lemak tidak jenuh ganda. Ganda berarti tidak tunggal ya. Ada kedelai, ikan salmon, kacang tanah, biji jagung, dan biji bunga matahari. Itu untuk sumbernya. Jadi biasanya kalau untuk lemak tidak jenuh itu dalam suhu ruang dia berupa minyak, berupa cairan ya, berupa minyak kelapa misalnya kayak gitu. Nah, peran lemak bagi tubuh, yang pertama dia sebagai sumber energi juga selain karbohidrat dan protein. Lalu sumber asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia juga berfungsi melarutkan vitamin karena ada beberapa vitamin yang memang tidak larut dalam air, sehingga dia bisa larut dalam lemak. Makanya butuh lemak juga tubuh. Jadi jangan asumsikan kalau misalkan lemak itu nggak baik bagi tubuh, enggak ya. Tapi dalam jumlah tertentu memang lemak itu dibutuhkan oleh tubuh. Kalau berlebih baru lemak itu tidak baik untuk tubuh. Lalu peran selanjutnya dia membantu menghemat protein dan menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Nah, itu ya untuk peran lemak bagi tubuh.
Oh, ternyata materi untuk hari ini cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.